Pelajaran kita masih berhubungan dengan pelajaran pekan lalu mengenai pertentangan kosmis atau kosmis konflik. Dan kita telah mengetahui bahwa sifat dasar dari pertentangan kosmis adalah mengenai karakter Allah yang difitnah oleh setan. Dan kita belajar di pekan lalu bahwa kita adalah jurinya yang akan vote, yang akan menentukan kepada siapa kita memilih, di pihak mana kita berdiri. Walaupun dia penguasa di dunia, mau dia menguasai sosial, budaya, apapun yang ada di dunia ini, penguasa itu tidak akan ada kuasanya lagi kalau yang dikuasai tidak mau dikuasai lagi. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kembali lagi, saya akan menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita yang sepanjang triwulan pertama tahun 2025 ini membahas mengenai kasih dan keadilan Allah. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio untuk berdiskusi bersama dengan kita, pembelajaran kita yang masih berhubungan sama pelajaran pekan lalu ya. Dan kita senang juga untuk dapat menyapa teman-teman yang telah menyaksikan, setia mengikuti program Diskusi Sekolah Sabat baik melalui televisi maupun juga melalui YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh kita bacakan komentar dari Pendeta Wilson Aritonang. Dari Bapak Pendeta Alfian Sadondang. Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan beri hikmat selalu teman-teman, pelajaran yang baik. Puji Tuhan, salam dari Kota Tual, Maluku Tenggara, terima kasih. Luar biasa nih ya, hamba Tuhan. Berikutnya Teddy Atau, Shalom terima kasih. Ringkasan Sekolah Sabat yang sangat mudah dimengerti. Dari SDA Puncak Kituho Tenghilan Sabah. Puji Tuhan, dari Sabah juga nonton ya. Bapak Hanosa Bonori, terima kasih Pak Pendeta atas penjelasan Sekolah Sabat yang sangat baik. Sungguh luar biasa, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Bella, selanjutnya. Baik, saya bacakan dari Bapak Parulian Sihombing. Terpujilah Tuhan Allah yang tidak pernah berubah mengasihi kita. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah menjelaskan Sekolah Sabat setiap pekan. Shalom dari kami Jemaat Tanjung Balai Karimun Kepri. Lalu ada dari Lina Mojumpi. Shalom, terima kasih tim Yola atas diskusi Sekolah Sabat. Walaupun mungkin saya belum berapa paham, tetapi mohon doakan saya agar paham atas pelajaran yang telah dibahas. Tuhan memberkati kita semua. Saya dari Kota Marudu, Sabah. Lalu ada Bapak Jaukim Guntamas. Terima kasih atas pencerahan Sekolah Sabat yang sangat jelas dan membantu. Amin, puji Tuhan. Pendeta Wilson Sianipar. Baik, yang pertama dari akun Inormon. Terima kasih untuk penjelasan Sekolah Sabat yang jelas dan menarik. Dan terima kasih juga untuk forum tanya jawabnya. Salam dari New Hampshire, USA. Oh, oke, salam juga. Yang kedua dari Luce Mindung. Amin, terima kasih banyak diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang mantap dan jelas. Amin. Yang ketiga dari Roselyn Sungah. Shalom dan terima kasih penjelasan Sekolah Sabat. Tuhan memberkati kita semua dari Lahat Datu Sabah. Dan yang terakhir, Willy Sui. Amin, puji Tuhan. Terima kasih diskusi yang sangat-sangat baik. Semoga menjadi berkat kepada pendengar. Amin, puji Tuhan. Senang sekali untuk semua komentar-komentar dan kesaksian dari teman-teman yang telah menyaksikan dan merasa terberkati dengan adanya program Diskusi Sekolah Sabat. Kiranya ini dapat membantu teman-teman semua dalam pembelajaran, baik secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Dan di tangan saya ada buku Sekolah Sabat kita, Kasih dan Keadilan Allah. Jika teman-teman rindu untuk belajar bersama dengan kami, namun sulit akses kepada buku Sekolah Sabat ini, jangan ragu-ragu, langsung
hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun juga melalui kolom komentar yang nanti akan tetap diarahkan ke nomor call center untuk diminta nama, alamat lengkap dan juga nomor telepon untuk dapat dikirimkan secara cuma-cuma ke tempat Anda masing-masing. Mungkin saat ini masih terbatas di wilayah Indonesia saja. Teman-teman silahkan yang rindu untuk belajar bersama dengan kami segera hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Pelajaran kita masih berhubungan dengan pelajaran pekan lalu mengenai pertentangan kosmis atau kosmis konflik. Dan kita telah mengetahui bahwa sifat dasar dari pertentangan kosmis adalah mengenai karakter Allah yang difitnah oleh setan. Dan kita belajar di pekan lalu bahwa kita adalah jurinya yang akan vote, yang akan menentukan kepada siapa kita memilih, di pihak mana kita berdiri. Namun apakah ada aturan-aturan main di dalam pertentangan kosmis ini? Kalau Allah itu maha kuasa, harusnya Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu untuk menang. Apakah itu menjadi satu pertarungan yang adil? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Allah adalah kasih. Keseluruhan kitab suci menyatakan fakta ini. Kasih adalah inti dari siapa Allah itu, inti dari segala sesuatu yang kita percayai, dan harus menjadi inti dari segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh karena itu, cara kita memahami kasih memengaruhi keseluruhan iman dan perbuatan kita. Namun apa sebenarnya kasih itu? Apakah kasih Allah hanya memberi, tetapi tidak pernah menerima? Apakah kasih ilahi itu murni pengorbanan diri? Atau mungkinkah Allah juga disenangkan oleh manusia? Apakah kasih Allah itu bersifat emosional? Apakah Allah benar-benar peduli terhadap manusia? Bisakah kasih Allah ditolak atau dihilangkan? Apakah Allah mengadakan hubungan saling mengasihi dengan makhluk ciptaan? Bagaimanakah kasih dan keadilan bisa jalan beriringan? Jika Allah adalah kasih, mengapa ada sangat banyak kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menyatakan kasih Allah yang digambarkan kitab suci jauh lebih besar daripada gagasan-gagasan yang dianggap sebagai kasih di dunia saat ini. Temukan tentang apa yang telah dan sedang dilakukan Allah untuk memulihkan kasih di setiap sudut dan celah alam semesta. Dalam pelajaran Sekolah Sabat, Kasih dan Keadilan Allah. Pelajaran ke-10 dengan judul Aturan Main. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Untuk membuka diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Wilson Syanipar. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, biarlah kiranya Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami, memberikan hikmat kebijaksanaan, sementara kami berdiskusi membahas pelajaran yang ada di dalam Sekolah Sabat kita ini. Sama-sama dengan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bicara mengenai aturan main, waktu pertama kali baca judulnya agak bingung ini tentang apa gitu. Oh, tapi ternyata setelah baca seluruh pelajarannya dapat bayangan lah tentang apa ya. Cuman kalau kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu di awal, ada nggak permainan atau games yang disuka dan bagaimana aturan mainnya atau cara mainnya? Pendeta Wilson Aritonang. Kalau games biasanya dulu suka main catur. Oke. Ya. Biasanya orang yang mau pintar atau yang udah pintar biasanya main itu. Kalau saya mau jadi pintar, makanya saya belajar gimana. Oh, supaya serius, supaya rame pikirannya kayak orang-orang yang hebat di sana gitu. Berarti ada strategi-strategi ada gitu strategi, ya? ternyata nggak bisa asal main aja gitu. Tapi orang yang pandai membuat itu kesannya mudah sekali. Tapi sangat suka sama permainan itu. Kalau dari Bella? Kalau game sih sebenarnya aku tipe yang mainnya main yang
mainan cewek-cewek ya, jadi nggak ada strategi apa-apa. Jadi ya kalau mainan kayak Barbie atau apa kayak nggak ada strategi ya. Ada lah, warnanya harus cocok. Oh iya. bisa. Punya anak perempuan ya. Natasha nih Par. Kalau saya yang suka main apa ya? Sudoku. Ya. Sudoku nih mainnya kan ada kotak-kotak 9x9. Ya. Terus dibagi lagi jadi 9 kotak 3x3. Nah, jadi isinya adalah bagaimana mengisi angka 1 sampai 9 di tiap baris, tiap kolom, dan tiap kotak kecilnya. Nggak boleh ada yang double cara mainnya. Wow. Kayaknya ini yang bagian sana yang pintar-pintar gitu ya. Iya. Mau jadi. Mau jadi pintar. Oke. Nah, bicara mengenai aturan main kan di setiap permainan atau pertandingan lah ya, ada aturan mainnya. Bagaimana dengan cosmic conflict, pertentangan kosmis yang kita sudah pelajari di pekan lalu. Di pelajaran hari Minggu kita langsung melihat satu cerita mengenai Daniel. Di sini dikatakan bahwa ada malaikat yang diutus Allah namun tertahan selama 21 hari. Apa ini maksudnya, Pendeta Aritonang? Iya, jadi apa yang terjadi di Daniel pasal 10 adalah sebuah fenomena yang diangkat, yang sebenarnya selalu terjadi. Tetapi kenapa memang menjadi perhatian? Karena di saat itu malaikat ini yang tertahan ini membawa jawaban doa. Bahkan dikatakan bahwa malaikat ini sudah bergerak saat Daniel berdoa. Artinya kuasa supernatural Tuhan itu sudah bekerja ketika kita percaya, ketika kita berdoa. Tetapi memang dalam prosesnya bukan karena Tuhan nggak punya kuasa, bukan. Bukan karena Tuhan kelihatannya dia lemah, bukan. Tetapi Tuhan juga memberikan ruang untuk kuasa apapun untuk menghalanginya. Dan itu pun kita tahu 21 hari karena malaikat itu beritahukan. Iya. Jadi artinya peraturan permainan atau peraturan dari yang Tuhan tentukan ini akan hanya bisa kita cerna ketika kita tahu bagaimana cerita itu berjalan dan berakhirnya seperti apa. Dan kita diskusikan lebih lagi nanti bagaimana Tuhan sudah punya sekat-sekatnya, ranah-ranahnya, batas-batasnya, lapisan-lapisan yang diatur supaya karakter Allah itu akhirnya bisa dimengerti. Oke. Bella? Iya, saya tertarik ya dengan yang ada di kutipan di hari Minggu. Saya bacakan. 3 minggu lamanya Gabriel bergumul dengan kuasa-kuasa kegelapan, berusaha melawan pengaruh-pengaruh yang bekerja pada pikiran Koresi. Segala yang surga dapat lakukan demi keselamatan umat Allah telah dilakukan. Dan pada akhirnya kemenangan diraih, kekuatan-kekuatan musuh telah dapat dikendalikan pada zaman Koresi dan sepanjang zaman Kambises putranya. Jadi ternyata memang bukan tertahan karena karena kalah atau nggak ada strategi atau nggak tahu harus seperti apa. Tapi ternyata kalau kita baca kutipan yang baru saja dibaca tadi, ternyata surga tidak selalu melakukan hal dengan semena-mena atau bisa dikatakan seperti ya kalau mau berantas saja, kalau mau ini sekejap nggak seperti itu. Tapi ternyata di sini dikatakan bahwa segala yang surga dapat lakukan demi keselamatan. Berarti kan di sini ada strategi, ada aturan mainnya yang harus dilakukan, tapi ujung-ujungnya untuk keselamatan umat Allah dan pada akhirnya juga toh menang juga gitu. Tapi tidak yang semua cara dipakai gitu atau langsung aja sekejap kayak ya terserah gitu. Tapi ternyata di sini benar-benar ada tujuannya, tapi ada cara mainnya gitu, aturan mainnya itu ada. Dan ya itulah arti dari Daniel 10 yang dimaksud. Oke. Natasha nih Par. Ya sebenarnya sih kalau kita mau agak mundur ke apa sih sebenarnya aturan main ini. Ya, Dan betul. kalau di dalam
kata terminologi dalam bahasa Inggrisnya ini kan rules of engagement. Jadi memang kalau diterjemahkan aturan main ini kan seolah-olah oh ya kita lagi main Galaxy, kita lagi main Benteng nanti begitu. Tapi sebenarnya term ini adalah term yang bersifat militer. Ini terminologi militer nih, rules of engagement. Jadi ketika sebuah negara mau berperang dengan negara lain, mereka ini punya yang namanya rules of engagement. Jadi kapan kita bisa menyerang, siapa yang harus diserang, siapa yang nggak boleh, senjatanya apa aja gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang bukan kayak contohnya misalkan kalau lagi perang dari negara A dengan negara B, lalu mereka rundingan, oh ya kita bikin aturan main kita ya. Belum mana ada kalau perang kayak gitu kan. Ya, pokoknya ya kalian lakukan sebaik mungkin yang kalian bisa, saya lakukan juga sebaik mungkin yang saya bisa, mau terserah mau bagaimana caranya. Cuma kenapa ini jadi penting di dalam konteks Allah? Karena rules of engagement dalam militer ini biasanya adalah dipakai oleh negara yang lebih punya etika atau moral high ground lah, yang lebih punya moral gitu loh. Jadi mungkin rule of engagement-nya kita nggak boleh nyerang rumah sakit contohnya. Misalnya kalau ada tentara udah mengibarkan bendera putih, wah berarti nggak boleh lagi dibunuh, ya kita tangkap aja. Nah, siapa yang bisa memaksa negara ini melakukan? Apakah negara lawannya, oh kamu udah menyerah, kalau gitu kamu nggak boleh bunuh saya dong? Enggak kan? Terserah daripada negara yang punya kekuatannya ini. Jadi yang perlu kita pahami, ini bukan aturan main yang seolah Allah dengan setan, oke janjian, manusia kita cuma boleh bunuh begini, kalau enggak atau manusia cuma boleh kita kasih kutuk ini aja, nggak boleh, nggak begitu. Jadi lebih kepada memang Allahnya sendiri yang punya suatu rencana, makanya ini bukan sesuatu yang arbitrari, yang memang Allah tidak mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip dan karakternya. Jadi rules of engagement ini jangan kita berpikir, oh ya artinya jangan-jangan, ya kenapa saya menderita? Mungkin memang Allah dengan Lucifer, mereka bersalaman, janjian, oke kalau dia menderitanya segini aja, kejam sekali Allah ya, bukan kayak gitu. Nah beberapa hal, misalkan kalau contohnya kalau perang, apalagi soal Allah dengan setan ini ya, mungkin kalau setan kan segala macam boleh dipakai, tipuan lah, pembunuhan lah, penistaan lah, slanders, apa segala boleh dipakai. Tapi kalau Allah, apakah Allah akan memakai senjata-senjata perang ini? Enggak kan? Dikatakan Allah itu tidak bisa, setan bisa memakai senjata yang, dan tadi senjata yang Allah tidak bisa pakai. Ya, hal-hal itu. Kalau Allah hanya bisa dengan kasih dan keadilan. Dan inilah yang batasan yang secara unilateral Allah tetapkan bagi dirinya sendiri. Karena dia tidak mau keluar dari prinsip karakter dirinya. Dan kadang-kadang bagi kita mungkin masalah, Allah kan harusnya bisa begini. Cuma kita jadi salah ketika Allah terlalu intervensi dan terlalu ikut campur. Ya memang dia pasti bisa langsung menang, tapi berarti kan dia menyalahi prinsip dirinya yang adalah kasih dan adil, contohnya. Yang menyalahi prinsip dirinya adalah memberikan kebebasan memilih. Dan makanya kalau di dalam konteks malaikat Gabriel yang dikirim lalu kemudian ditahan, ini bukan seperti kita berpikir bahwa oh ya malaikat Gabriel sama Lucifer, nggak tahu nih setannya ini siapa, lagi dorong-dorongan gitu kan, lagi tarik tambang. Bukan begitu. Tapi tadi disebutkan tentang bagaimana mereka bekerja di dalam pikiran daripada sang raja. Jadi kan kalau Tuhan mau bisa langsung rajanya dibilang, oh kamu harus begini, selesai. Berarti kan dia meng-overrule atau melangkahi kebebasan berpikir daripada si raja. Nah tapi kan ada pertempuran, artinya apa? Ya mungkin malah ya Gabrielnya atau gimana bilang, memberikan pesan, oh disuruh begini-begini. Tapi kan setannya juga melawan gitu loh. Jadi perlawanannya itu di sini, bukan setan sama malaikat Gabrielnya yang lagi perang ya. Kalau kayak gini ya udah pasti kalah. Cuma karena Allah tidak mau melangkahi kebebasan memilih daripada sang raja-raja ini, makanya lama. Seolah-olah raja ini kan mungkin dia guling-guling di tempat tidurnya selama 3 minggu kan. Habis bingung dia. Ketika sender ke kiri ada bisikan malaikat, sender ke kanan ada bisikan iblis. Dia galau sampai akhirnya dia akhirnya akan menurut bisikan daripada malaikat. Nah, makanya terkirimlah Gabriel. Jadi seperti itu kira-kira. Oke. Jadi kita udah mulai ada bayangan ya, ternyata ini bukan mungkin translasinya ya aturan main, tetapi kebayang nih kita dalam lagi situasi peperangan
dan ada pihak yang lebih istilahnya lebih kuat ya, mungkin lebih kuat kita bisa katakan dan lebih punya etika untuk membatasi. Kalau aku mikir sih kayak Tuhan seperti tanda kutip membatasi kuasanya gitu ya, supaya ya karena sebenarnya kalau nggak dibatasi Tuhan bisa lakukan Mungkin apapun itu. Contoh lagi satu yang bisa lebih kelihatan, misalkan torture, siksaan. Iya. Jadi kan kalau lagi perang, kan kita udah nangkep nih musuh. Dia kan musuh ini pasti punya dong informasi strategis. Ya. Tetapi biasanya kalau negara-negara yang punya moral tidak akan mau menyiksa. Ya. Kenapa? Loh, kita yang ini loh, siksa aja. Toh kalau mereka disiksa, memang yang si dianya ini menderita, mungkin sampai setengah mati lah apa segala macam. Tapi akhirnya kita bisa mendapatkan informasi yang bisa membuat korban di pihak kita lebih sedikit. Harusnya kan justified dong. Tapi si jenderal perangnya atau presiden bilang tidak bisa. Ini prinsip yang tidak akan kita langgar. Yes. Memang betul ini bisa menyelamatkan yang lain-lain. Yes. Tetapi kalau kita melanggar prinsip ini, apa bedanya kita dengan mereka? Dengan Mungkin itu argumennya. Jadi Oke. harus kita pahami bahwa ketika Allah terlibat di dalam rules of engagement ini, seolah-olah memang akan ada korban. Yeah. Allah harusnya bisa. Tapi kenapa Allah dalam tanda kutip mengorbankan, membiarkan itu terjadi? Ya itu tadi, karena tadi ada prinsip moral dan etika yang Allah memang tidak bisa langgar. Seperti ilustrasi soal penyiksaan itu tadi terhadap tawanan musuh. Mungkin Nah itu sekarang pertanyaan selanjutnya menjadi apakah istilahnya Tuhan juga membatasi kuasanya untuk kejahatan dan penderitaan yang saat ini terjadi, Neta Aritan? Iya, kalau kita berbicara soal membataskan, berarti itu kemampuan dia untuk membataskan. Bukan karena dia dibatasi oleh dirinya sendiri. Okay. Dia yang berinisiatif untuk membataskan dirinya. Dan tadi sudah Pastor Sanipar sudah katakan bahwa siapa yang punya moral code peradaban yang lebih beradab, dari dialah yang menentukan rules of engagement-nya atau aturan mainnya. Tetapi semata-mata seperti tadi dikatakan bahwa ini bukan untuk sekedar permainan game ya atau permainan atau perang ya, tetapi bagaimana mereka menjaga jati diri mereka. Karena di peradaban tinggi ya, kenapa mereka selalu panggil bangsa lain itu barbar? Karena kata barbar itu artinya nggak berpendidikan gitu. Jadi mereka membuat aturan main itu bukan semata-mata supaya dia terbatas atau kita membatasi orang, tetapi untuk memaksimalkan interaksi mereka berdasarkan nilai-nilai yang mereka angkat. Jadi kalau mereka menang dengan cara mereka sendiri, kayak main bola ya, bilanglah kayak main bola. Kalau satu tim punya cara bermain sendiri, mereka harus stick dengan cara bermain seperti itu. Itulah mereka menunjukkan konsistensi mereka dan mengekspos siapa mereka sebenarnya dengan cara mereka bermain. Jadi bukan hanya akhir yang membenarkan proses, the end does not always justify the means. Artinya nggak hanya sekedar hasilnya. Karena 1 Yohanes 3:18 mengatakan bahwa dengan Tuhan menyatakan anaknya, dia menghancurkan pekerjaan setan. Jadi strategi Tuhan itu bukan hanya mengekspos siapa setan, tetapi supaya semua pekerjaan setan dari awal sampai akhir itu tidak bisa lagi dibenarkan dan harus dihancurkan dengan peraturan bermain itu sendiri. Oke. Bella ada tambahan? Cukup. Neta Sanipar. Ya, mungkin kalau untuk kita agak mundur sedikit lah. Jangan kalau perang-perang orang langsung terlalu ini. Nah, tapi padahal memang sebenarnya itulah. Ada korban. Tapi maksudnya kayak permainan lah. Yeah. Misalkan kayak main bola kan. Yeah. Misalkan ada lawan nih. Kipernya udah keburu maju gitu kan, tinggal defendernya ditendang. Nah, defendernya ini kan kalau dia nangkep bolanya pakai tangan, sebenarnya itu kan melanggar peraturan kan. Nah, jadi ada yang karena saya beretika saya nggak mau. Padahal ini final Piala Dunia nih contohnya misalkan. Nah, ini kan kejadian juga di beberapa final lain ini adalah pemain dari Uruguay ini yang handle kan. Akhirnya penaltinya gagal kan. Tapi kan kalau dia tidak bermoral, kalau dia tidak bermoral, ya udahlah saya langgar aja. Loh, saya akan mendapatkan hukuman, ya udahlah karena hukuman ini ya apabila ini memang
udah dari FIFA-nya akan memberikan hukuman kartu merah langsung. Nggak apa, yang penting jangan gol dulu. Dan Nah, kalau dia bermoral, rules of engagement-nya dia tidak akan paksakan itu pelanggaran. Iya. Tapi kalau setan, ya setan semua langgar. Ya udahlah, saya langgar. Ya kalau nanti ada hukuman di kartu merah, di kartu kuning, ya udah nggak apa-apa lah. Itu urusan belakangan. Yang penting dia berusaha, yang penting dia bisa menang, menghalalkan segala cara. Walaupun Tuhan juga bukannya sama seperti FIFA-nya ini. Jadi Tuhan bukan juga nggak akan menghukum, bukannya nggak ada aturan. Ya udah kalau gitu di handball nggak di kartu merah, nggak gitu, nggak, tetap ada. Jadi bukannya Tuhan tidak ngasih peraturan sama sekali, tetap ada. Cuma yang seperti ini, hal-hal seperti ini itu bisa dilakukan oleh setan. Contohnya, mungkin kita udah masuk atau belum? Kalau bicara soal Ayub nih nanti. Ya mungkin nanti pas bicara Ayub udah kita sambung lagi poinnya. Kalau untuk yang saat ini, apakah kesannya terlalu jahat ya kalau misalnya kita bilang Tuhan membatasi kuasanya untuk tidak campur tangan pada kejahatan, penderitaan yang kita rasakan gitu. Tapi kita pelajari juga bahwa memang ada gitu. Gimana pendeta? Mungkin lebih kepada Tuhan itu tidak mau memenangkan battle-nya doang. Tapi dia mau memenangkan the war gitu ya. Buat apa kita win the battle but lose the war gitu loh. Jadi mungkin dalam skala yang terbatas, dalam jangka waktu yang short term, seolah-olah kalau diintervensi, wah bagus. Iya. Tapi secara skala makronya, skala lebih luasnya, gambaran besarnya, efek jangka panjangnya, kalau Tuhan mengintervensi, artinya kan dia akan tidak membiarkan dosa dan kejahatan ini terlihat jahat. Malah akan ada efeknya lebih banyak. Dan itu kita lakukan setiap hari. Misalkan, ya maaf kata ya, kalau ada penyakit diabetes kan, udah membusuk, mau nggak mau harus diamputasi. Tapi kalau nggak diamputasi berarti kan jahat dong, sakit dong. Tapi kalau nggak diamputasi apa? Secara jangka panjang malah lebih buruk. Jadi terpaksa harus dilakukanlah sesuatu yang menyakitkan ini. Nah, sama juga, misalkan contoh di Perang Dunia nih, ketika intelijen Inggris ini di zaman melawan Hitler nih, ada satu kode yang mereka nggak bisa pecahkan, enigma, ini kan dari Nazi kan. Tapi si Alan Turing ini berhasil memecahkan. Wah, ini akan ada serangan ke kota ini. Bukan kota Londonnya, kota-kota menuju Londonnya. Wah, ini kalau kita ungsikan, nanti tentara-tentara Nazi tahu bahwa kodenya sudah terpecahkan. Jadi terpaksa dibiarkan kota ini kena, hancur supaya ketika mereka mau menyerang London yang lebih harus dipertahankan, mereka bisa melakukan persiapan. Jadi terpaksa dalam tanda kutip dikorbankan. Jadi ini nggak menjawab semua ini, tapi nggak memberikan gambaran kenapa kok seolah-olah ada yang menderita dan dikorbankan dan dibiarkan. Ya mungkin cara kita bisa memandangnya adalah seperti itu. Nah kalau argumennya adalah, bukankah Tuhan Maha Kuasa? Ya London diselamatkan, kota ini diselamatkan juga. Nah itu mungkin ya itulah memang kesulitannya memahaminya, tapi paling nggak pemahamannya seperti itu. Tapi artinya prinsipnya masih sama ya, bahwa Allah itu kasih dan Allah itu adil gitu. Kita jangan sampai kita punya pandangan lain bahwa Allah itu tidak mengasihi karena batasan-batasan yang ada seperti ini. Nah teman-teman, itu baru satu cerita, kita akan melihat cerita-cerita lain bagaimana rules of engagement, aturan main ini berhubungan dengan cosmic conflict yang kita telah pelajari. Dari Daniel 10 kita pindah ke Wahyu 13. Dari Wahyu 13 ini, apa selain batasan kuasa, batasan lain apa yang kita bisa lihat dari cerita ini? Bella. Oke, menarik ya. Sebenarnya Wahyu 13 ini berbicara, mungkin pendeta juga nanti bisa koreksi kalau saya salah. Tapi di sini menariknya adalah binatang yang disebut oleh Wahyu 13 ini tuh seperti agennya iblis, yaitu si naga itu sendiri. Jadi ternyata iblis ini mau melakukan rencananya, tapi iblis ini tidak melakukannya langsung. Dia memilih untuk memakai agen, yaitu si binatang-binatang ini. Lalu untuk apakah tujuannya? Tujuannya kalau dikatakan di sini adalah untuk merampas ibadah yang menjadi hak Allah. Jadi ternyata ibadah
itu adalah hak Allah dan iblis mencoba untuk merampasnya sehingga iblis itu memakai binatang atau agennya untuk merampas, dan binatang inilah yang menghujat nama Allah. Dan kalau bisa dibilang, kalau berdasarkan dari Alkitab dikatakan bahwa binatang itu adalah agama-agama dunia saat ini. Jadi ternyata ada agama-agama yang mereka mengeluarkan cara peribadatan yang ternyata tidak sesuai dengan Alkitab. Dan itulah cara binatang untuk mengambil hak Allah dalam peribadatan. Jadi mereka mencoba untuk menghujat nama Allah dan juga berperang atau bahkan mengalahkan orang-orang kudus atau orang-orang umat-umat Allah. Dan inilah yang dilakukan di dalam Wahyu 13. Tapi ternyata dengan segala cara, dengan segala niat yang dilakukan oleh iblis dan agennya, ternyata Tuhan itu masih punya umatnya. Tuhan masih punya umat yang mencoba menjaga hak Allah dalam khususnya peribadatan. Karena di Wahyu 13 sedang membahas tentang peribadatan. Jadi masih ada umat Allah yang masih mengikuti aturan Allah. Jadi mau bagaimana caranya iblis dan agennya mencoba melanggar aturan main Tuhan atau aturan dari peribadatan Tuhan, ternyata masih ada umat-umat Allah yang menjaga peraturan dalam hal ini hak ibadah. Karena lagi berfokus tentang hak ibadah di Wahyu 13. Oke. Dan kalau kita lihat memang kita tahu ya, pelajaran ini sudah dibahas secara detail di dalam pelajaran sekolah sahabat kita tahun lalu mengenai pertentangan besar atau the great controversy. Kita tahu binatang-binatangnya siapa, kita tahu agen-agennya itu siapa. Yang kita mau tekankan adalah di sini bahwa ada batasan-batasan nih. Nah, Pendeta Aritonang. Ya, di Wahyu 13 ini kita dikasih tahu bahwa setan itu, sebelumnya balik lagi ke rules of engagement. Tadi seperti saya bilang bahwa kenapa dibuat aturan main, supaya aturan itu memaksimalkan, bukan malah membatasi, memaksimalkan interaksi antara dua pihak. Artinya, prinsip yang dijunjung dari aturan main itu ialah kebebasan setiap pihak adalah hak yang hakiki, yang mutlak, yang nggak boleh dilanggar. Dan dari kebebasan inilah, setan punya pijakan untuk membangun kerajaan dia sesuai sistem atau perangkat struktur dari dunia ini, yang dimana adalah pola surga. Jadi setan bukan saja membangun kerajaan dia, tetapi dia mencoba mengikuti struktur pemerintahan Tuhan. Tetapi yang setan tidak tahu ialah bahwa itu semua sudah predetermined. Itu semua sudah Tuhan kasih aturan mainnya, ditentukan sebelumnya bahwa seperti ini loh, kamu dikasih kebebasan untuk buat tahta, kasih kebebasan tenaga kamu bisa buat apa, dikasih kebebasan untuk otoritasnya seluas apa, bahkan jangka waktunya juga dikasih tahu apa. Tetapi yang setan yang dia tidak acukan ialah dia nggak peduli mau berapa lama, yang penting saya punya kebebasan yang sama ketika saya juga masih sebelum jatuh di dalam dosa. Jadi setan betul-betul menikmati kebebasan itu. Yang cuma dia tidak bisa damaikan dengan dirinya ialah waktunya itu. Makanya dikatakan bahwa waktunya sangat singkat. Ya. Tapi dia tahu dia punya hak dia untuk melakukan tujuan dia. Jadi di situ kita melihat bahwa setan ini punya hak pribadi yang tidak dilanggar oleh Tuhan dan tidak dirampas oleh Tuhan. Oke. Mungkin kalau jangka waktu dunia ini 6.000 tahun itu singkat banget ya buat setan ya, karena dia sudah menikmati kekekalan gitu ya. Tapi kalau bagi manusia mungkin cukup panjang lah gitu. Kalau Pendeta Sianipar, kalau memang Tuhan pada akhirnya akan, istilahnya lah ya, pada akhirnya akan menang gitu, karena ada batasan waktu bagi setan hanya sampai sini saja, dan pada akhirnya Tuhan akan menang. Kenapa tidak dipercepat gitulah? Kenapa setan harus repot-repot ngelawan sesuatu yang dia tahu dia pasti kalah? Iya, ini mungkin menjadi pertanyaan yang
agak sulit dijawab juga, karena kalau dibilang mengenai Allah membatasi dirinya supaya tidak ikut campur di dalam kehendak manusia, sebenarnya kita kadang-kadang perlu juga akui bahwa setan pun juga membatasi dirinya. Dalam arti, kalau memang dia mau, ya mungkin apakah setan yang membatasi atau Allah yang membatasi ya? Kalau setan mau manusia itu binasa, ya mungkin dia akan lakukan itu. Ya sama seperti kayak ketika Yesus mengusir setan dari orang di Gerasa itu kan, akhirnya dirasukin aja babi-babi itu, kan langsung berarti kan diambil alih kehendak. Ya mungkin babi nggak punya kehendak lah, tapi paling nggak benar-benar digunakan, benar-benar diatur langkahnya kemana, akhirnya terjun mereka. Ya kalau setan mau, mungkin dia bisa lakukan itu. Tapi antara dia dibatasi oleh Allah, jadi nggak bisa langsung dirasukin terus ya udahlah manusia langsung dikendalikan jadi langsung bunuh-bunuhan gitu kan, atau presiden negara yang punya nuklir langsung pencet itu nuklir bomnya apa, dia mungkin nggak begitu. Tapi sebenarnya kita juga bisa pikir bahwa kalau maksud setan itu untuk menimbulkan rasa sakit yang sebesar-besarnya, akan lebih sakit kalau manusia itu bisa dipengaruhi untuk melawan Allah daripada kalau dikendalikan untuk melawan Allah. Jadi makanya setan juga, ya oke lah gue ikutin lah aturan mainnya. Makanya setan memberikan apa? Kalau di dalam Wahyu 13 kan apa? Binatang ini terlihat terluka, tapi lukanya ini sembuh. Berarti kan ada mujizat. Jadi dia juga tahu bahwa manusia ini pengen melihat mujizat. Manusia ini bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang supernatural. Jadi dipakailah aturan main ini daripada hanya langsung keluarlah apa ya? Penglihatan bahwa ada monster besar. Oh, kalau kamu nggak ikut aku, kamu akan mati. Oh, apa nggak menurut semua manusia? Tapi enggak. Maksudnya supaya keputusan-keputusan melawan Allahnya itu dilakukan bukannya tanpa sadar, tapi secara sadar. Cuma manusia memilih mengikuti setan. Itu yang dia setannya mau. Jadi kenapa? Kalau dibilang kenapa nggak Tuhan setan juga udah tahu mau kalah, ya udahlah biarin aja. Kan dia juga mau memaksimalkan rasa penderitaan yang dia bisa berikan, baik itu kepada manusia dan juga kepada Allah gitu. Jadi kan kalau misalnya manusia itu dikendalikan, oh ya mereka saling bunuh ya, mungkin kita sebagai Allah, udah nggak apa-apa lah, toh nanti saya bisa bangkitkan. Tapi kalau bisa dipengaruhi, manusia ini saling bunuh karena kemauan mereka sendiri, ya pasti Allah itu melihat lebih sedih gitu loh. Gitu loh maksudnya. Oke. Ini kayak kita masuk dalam strategi perang ini ya. Sampai nggak kepikir gitu. Oh iya ternyata segitunya apa yang Tuhan ingin usahakan kepada manusia, tetapi di satu sisi ada yang setan juga ingin usahakan ke manusia. Dan tentu cerita kita kalau tentang pertentangan kosmis ini nggak lepas dari cerita Ayub. Pendeta Aritonang, bisa kasih detail-detail mengenai hal ini yang jadi, kita dapat dari cerita Ayub. Bukan sebuah kebetulan bahwa kitab Ayub ini adalah kitab tertua. Dan tema yang diangkat dari cerita tertua di Alkitab ialah mengenai eksistensi kejahatan atau evil. Ya. Dan kita lihat bahwa prosesi yang terjadi di kitab Ayub 1 dan Ayub 2, terlepas dari sistem apapun itu, kita mau bilang teokrasi, demokrasi, segala macam, bahwa Tuhan tidak ada yang ditutup-tutupi dari proses itu. Bahwa Tuhan, dia relakan untuk disalah mengerti, dia relakan untuk setan mencobai siapa dia, ya seperti pernyataan Pastor Senipar di pelajaran sebelumnya bahwa Tuhan biarkan dirinya untuk diuji. Jadi ini adalah sebuah Ayub 1-2 ini, adegan ini tidak terjadi di tempat lain. Hanya di sini saja kita bisa melihat bahwa ternyata ada kekuasaan, ada kebebasan yang setan alami dan nikmati, tetapi itu semua tidak pernah mengejutkan Allah, tidak pernah membuat Allah hilang kendali, tetapi malahan apa yang terjadi di kitab pasal 1 dan 2 ialah bahwa Tuhan sedang mempertontonkan bahwa kehendak Tuhanlah yang akhirnya berdaulat dan terjadi.
Mau bagaimanapun itu, misteri apapun yang kita bayangkan atau kebingungan apapun kita lemparkan, Tuhan katakan bahwa pada akhirnya kehendakkulah yang jadi di bumi seperti di sorga. Natasha nih, Pak. Ya, mungkin kalau kita melihat salah satu detail yang kita bisa lihat adalah bahwa kalau kembali kepada ilustrasi mengenai tadi bola yang sudah mau masuk gawang terus ditahan, ada kartu kuning. Jadi maksudnya setan juga tahu aturan mainnya, Iya. tapi dia bukannya berarti nggak mau menggunakan itu untuk kepentingan dia. Jadi kan ya kalau orang tadi yang defendernya tahu bahwa dia tahu aturan mainnya, kalau dia begini dia akan di kartu merah. Tapi dia tetap lakukan. Ya sama juga, setan juga sebenarnya tahu bahwa ada penjagaan. Bahwa sebenarnya Tuhan punya kuasa. Ya dia gunakanlah aturan itu untuk apa? Melukai si Ayub ini. Makanya dibilang, oh jelas aja Tuhan jagain dia. Karena dikasih perlindungan. Coba kalau perlindungannya diangkat. Berarti artinya dia tahu ada aturan main itu. Dan dia gunakan itu supaya melukai orang. Supaya melukai si Ayubnya. Dia juga tahu sebenarnya mungkin, ya kita nggak tahu ya. Mungkin dia sendiri pun tahu bahwa Ayub ini juga tidak akan jatuh. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya kita bikin aja loh. Toh supaya paling nggak Ayub menderita. Nah, gitu. Cuma ya ini nggak tahu apakah sedalam ini atau sedangkal ini analisanya. Tapi dia nggak tahu bahwa ternyata kisah ini justru memang melukai Ayub. Tetapi menguatkan begitu banyak orang. Ya kan? Sehingga apa? Orang bisa melihat tuh, oh ya ternyata memang kesetiaan itu tidak selalu harus di dalam kebahagiaan. Bahwa memang Tuhan walaupun sepertinya tidak menjaga, tapi bukan berarti Tuhan tidak peduli. Bukan berarti bahwa penderitaan itu bukan selalu adalah karena dosa saya. Jadi pengalaman Ayub yang begitu menyedihkan dibiarkan, dan memang kalau kita lihat di dalam Ayub 2 ayat 3 dikatakan bahwa ini kalau kita baca Ayub 2 ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi memang sepertinya nggak ada alasan ini Ayub ini harus celaka. Tapi dibiarkan. Nah kalau kita sekarang pertanyaannya, berarti Allah membiarkan, berarti Allah tidak sayang kepada Ayub. Tapi kan seperti yang tadi sudah dibilang, justru karena ini terjadi, Ayub mungkin nggak tahu kenapa ini terjadi bagi dirinya. Tapi kita tahu. Dan karena kita tahu, ketika kita melihat kepada keadaan di mana kita tidak tahu, kita juga bisa berpikir, jangan-jangan ada sesuatu di balik layar yang saya tidak ketahui. Bukan karena saya jahat. Bukan juga karena Allah itu jahat. Tetapi memang karena ada musuh ini yang mau menjahati saya. Nah, jadi kan itu jadi membuat kita bisa lebih sabar di dalam pencobaan tanpa selalu bertanya-tanya, apakah saya memang udah berdosa? Apakah ini karena mungkin dulu saya melawan orang tua, makanya saya jadi begini. Akhirnya jatuh di dalam desperation gitu loh. Padahal enggak, Allah sudah mengampuni. Jadi bukan karena ini. Atau apakah memang Allah tidak mendengar doa saya? Mungkin karena memang dulu itu saya tidak pernah dekat dengan Tuhan, makanya Tuhan sekarang mengazab saya gitu kan, melaknat saya. Enggak juga. Jadi kan bisa membawa damai sejahtera dan kekuatan ketika orang ada di dalam penderitaan. Oke, thank you Pendeta Husen. Emang kalau ngebahas Ayub ini banyak yang dapat kita pelajari. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan cerita Ayub setelah yang satu ini. Pencobaan-pencobaanmu adalah pencobaan yang biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Apakah ini berlaku juga pada Ayub? Tuhan mengizinkan pencobaan Ayub dicobai oleh setan karena tahu bahwa Ayub akan menang, ataukah sebenarnya Tuhan ini sedang mempertaruhkan dirinya dalam pertentangan ini? Bella. Baik, sebenarnya kalau mau dibilang Tuhan itu mempertaruhkan dirinya, nggak mungkin. Kayaknya Tuhan nggak segitunya cara mainnya ya. Jadi sebenarnya Tuhan tahu bahwa Ayub itu mampu dengan pertolongan Tuhan tentunya. Dan hubungan Ayub dengan Tuhan ini pasti sudah terjalin. Pasti Ayub ini dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan pede
untuk mengizinkan Ayub dicobai. Dan seperti yang Pendeta Sianipar tadi bilang bahwa ini juga Tuhan itu bertindak itu sangat jauh ya. Mungkin kita hanya berpikir sampai ya 3 steps. Tapi sebenarnya Tuhan itu udah jauh, sangat jauh. Dan seperti yang Pendeta Sianipar bilang tadi bahwa kisah Ayub ini bukan saja hanya untuk Ayub saat itu, tapi juga sampai kita sekarang. Bayangkan perbedaan zaman kita dan zaman Ayub itu sudah berapa jauh gitu. Jadi Tuhan ini tidak segampangan itu. Jadi kalau misalkan ada orang bilang, itu kan Ayub kan orang di Alkitab. Sebenarnya tidak ada bedanya. Kehidupan Ayub saat dulu dan kita sekarang, bedanya kita nggak tertulis aja di Alkitab. Tapi kita sama-sama manusia yang punya pergumulan dan bagaimana cara kita mempertahankan iman kita. Dan apa yang terjadi di Ayub ini, Tuhan izinkan karena memang Tuhan tahu Ayub itu mampu. Tapi dengan pertolongan Tuhan. Dan semua orang pada zaman ini, kita juga, Tuhan itu selalu kasih pencobaan yang Tuhan tahu kita sebenarnya mampu. Tapi kadang kitanya yang mencoba untuk tidak mampu. Kita yang berasa atau kita yang berpikir kita nggak mampu. Padahal sebenarnya pencobaan-pencobaan iman ini bisa dimenangkan kalau kita bergantung sama Tuhan. Nah, yang tadi dibilang, kenapa sih nggak mempercepat aja? Kenapa Allah harus biarkan manusia tuh seperti ini? Kenapa nggak dipercepat aja? Karena seperti tadi sudah dibahas bahwa Tuhan itu berpikir secara besar. Jadi Tuhan itu mau supaya karakter kita ini. Jadi sebenarnya Tuhan, memang betul Tuhan itu ada pertentangan dengan iblis. Tapi sebenarnya yang Tuhan fokuskan tuh ke kita, ciptaannya, bukan ke iblis lagi. Karena iblis ini sudah berhenti, sudah memilih untuk tidak bertobat. Jadi Tuhan udah gak ada fokus lagi untuk berpikir, aduh iblis. Sebenarnya Tuhan tuh sedang berpikir ke kitanya. Kalau misalkan Tuhan mempercepat semua itu, kita tidak ada lagi kesempatan bertobat. Kita tidak ada lagi kesempatan untuk nge-build atau membangun karakter kita ke depannya. Karena yang kita tahu bersama bahwa jalan untuk masuk ke surga selain iman adalah karakter. Tidak mungkin punya karakter yang baik kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak mengasah karakter kita. Jadi pertentangan Tuhan dengan iblis itu ya betul ada, tapi Tuhan sedang mau memenangkan kita. Jadi sebenarnya Tuhan tidak mempercepat karena Tuhan tidak ada pilihan, sebenarnya punya. Tapi balik lagi, Tuhan itu tetap dengan omongannya, tetap dengan caranya bahwa saya ini kasih, saya punya kebebasan memilih, saya ini mau karakter mereka itu dibangun, dan saya mau mereka dimenangkan dengan pilihan mereka bahwa mereka mau mengikuti saya. Jadi ini pertentangan iya betul ada, tapi Tuhan sebenarnya tidak fokus lagi dengan iblis. Tuhan fokus dengan ciptaannya. Jadi kalau Ayub bisa, kita pun bisa. Kalau Ayub bisa bergantung sama Tuhan, kita pun bisa. Cara satu-satunya adalah dengan bantuan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sering lari ke Tuhan kalau ada masalah? Apakah kita sudah sering menaruh penderitaan kita kepada Tuhan? Atau cuma di Facebook? Atau cuma sama teman? Atau jadi intinya adalah semua penderitaan yang Tuhan izinkan bisa dilewati dengan bantuan Tuhan. Amin. Sangat terberkati ya sama apa yang dibilang Bella, bahwa saya membaca satu ayat di sini dari pasal 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan juga jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau menghasut aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi pertarungan antara setan dan Tuhan, pertaruhannya manusia. Mana ada sih pencipta yang mau mempertaruhkan ciptaannya? Berarti siapa yang mempertaruhkan ini? Setan, by default. Setan sengaja merebut kita, membuat kita jadi pertaruhan, karena tadi seperti pelajaran sebelumnya bahwa Tuhan inilah
satu cara dari banyak cara yang dia bisa lakukan untuk menuduh dan menghasut Tuhan. Jadi dari awal pertama itu, setan tuh cuma mau supaya dia mendapatkan bukti bahwa Tuhan ini nggak sesuai dengan apa karakter dia loh. Jadi semua yang dibuat ini adalah untuk mengaburkan dan menguburkan image Tuhan. Tetapi Tuhan menciptakan manusia dalam image-nya bukan untuk supaya menyatakan dia benar karena dia yang benar. Tetapi manusia sama seperti setan punya kebebasan memilih, punya hak moral yang sama. Tetapi manusia dalam pergumulannya, dalam kesetiaannya bisa menjadi jujur dengan pertolongan Tuhan. Jadi istilahnya meskipun Tuhan harus sedih melihat ciptaannya dipertaruhkan, tetapi dengan bantuannya dan pertolongan Tuhan, akhirnya kebenaran itu juga lah yang akan tetap menang. Meskipun prosesnya sangat pahit. Oke. Mungkin kalau kita melihat Ayub, sebenarnya sih apa sih yang menjadi ukuran kemenangan daripada pertaruhan ini? Adalah ketika Ayub mengutuki Allah. Ya kan? Ya. Tapi apakah Ayub mengutuki Allah? Tidak. Tapi apakah dia tidak melakukan apa-apa? Dia segalanya meraung-raung iya, bertanya-tanya iya, depresi iya, mempertanyakan Tuhan iya, mau bunuh mau meminta nggak mau dilahirkan iya, segala macam dia lakukan semuanya. Terus pertanyaan berikutnya adalah apa sebenarnya batas daripada kesanggupan orang menahan cobaan? Jadi sebenarnya apa sih yang tidak dialami oleh Ayub? Ya kan? Semua sudah dialami. Kehilangan harta iya, kehilangan anak-anak iya, kehilangan istri iya, sakit penyakit iya. Jadi semua sudah dialami. Sehingga menjadi pertanyaan, ketika kita menggunakan ayat bahwa pencobaan itu tidak lebih daripada apa yang bisa kamu tanggung, kita melihat daripada Ayub bahwa semua itu bisa ditanggung. Semuanya. Dan kita melihat pada Ayub juga, semua itu boleh, ya ini saya harus katakan dengan hati-hati, boleh dilakukan sebagai respons. Ya. Siapa di sini yang nggak pernah bertanya-tanya? Siapa di sini yang nggak pernah depresi? Siapa di sini yang nggak pernah mempertanyakan? Siapa di sini yang nggak pernah kayak pengen mati aja? Siapa di sini yang nggak pernah nggak pengen dilahirkan? Ini kayak anak-anak remaja ini nggak pernah minta dilahirin sama mami, gitu kan? Gitu kan? Semua ini juga dilakukan, tetapi yang tidak dilakukan adalah mengutuk. Allah. Sehingga kita bisa melihat di sini sebenarnya, ya mungkin ada satu ilustrasi juga ya. Ketika Uber pertama kali ini dibuat, salah satu feature yang mereka buat adalah bahwa mereka menunjukkan mobilnya ini lagi di mana. Karena apa? Ketika orang tahu mobilnya ini di mana, dia jadi lebih tahan untuk menunggu daripada kalau dia nggak tahu kan. Sehingga yang menjadi cobaan paling berat itu bukanlah penderitaan, tetapi apa? Nunggu. Ketidaktahuan. Sorry, bukan menunggu. Ketidaktahuannya. Karena kalau kita tahu kenapa kita mengalami ini. Oh, kalau saya tahu kenapa anak saya meninggal. Oh ya, karena ini segala macam. Oh, kita bisa. Oh ya, saya tahu sebabnya, saya tahu alasannya, saya tahu tujuannya. Oh, saya bisa menahan. Oh, kita tahu kenapa kita mengalami kecelakaan ini. Oh, kenapa kita dipecat. Kita tahu alasannya, sebabnya, tujuannya apa. Tapi Ayub semua ini dia nggak tahu sama sekali apa. Kenapa ini terjadi, dia nggak tahu. Jadi kita bisa bilang bahwa cobaan Ayub ini adalah memang udah paket lengkap gitu lah ya. Secara absolut, secara relatifnya iya, secara absolutnya iya juga, dan secara ketidaktahuannya. Tetapi dia tidak mengutuk Allah. Sehingga kalau kita bisa lihat, apakah Allah yakin bahwa Ayub ini sanggup? Ya, ternyata memang Allah tahu bahwa ibaratnya ini kalau kayak mainan gitu atau apa, dibilang mainan ini waterproof. Ya, kalau dibilang udah waterproof ya, mau dia direndam 10 menit, mau direndam 10 detik, mau direndam 10 jam, pasti akan tahan. Bukanlah lamanya, bukanlah seberapa dalamnya, tapi kalau memang bahan ini adalah waterproof, ya dia akan tetap waterproof. Gitu. Jadi ya Ayub ya mungkin seperti itu. Oke, thank you Pendeta untuk penjelasannya. Aduh, masih banyak sebenarnya, tapi kita harus next ke pelajaran selanjutnya. Menarik, di judul pelajaran hari Rabu, dikatakan penguasa sementara dunia ini adalah iblis. Ini apa sih sebenarnya maksudnya dan sejauh mana kuasa setan atas dunia dan atas manusia? Pendeta Aritonang. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan menjadi putra Allah, putra mahkota Allah.
kalau dibilang putra mahkota Allah artinya mereka diwariskan satu dengan simbol Allah, yaitu gambar Allah, dan teritori. Itulah kenapa ketika manusia diciptakan, mereka dikatakan sebagai, mereka tugas objektif mereka ialah untuk menguasai dunia. Kitab Wahyu katakan bahwa ketika kita di surga, kita akan menjadi imam dan raja-raja. Artinya, perjalanan yang kita lewati dari putra mahkota sampai menjadi raja bersama-sama dengan raja dan segala raja. Itulah perjalanan manusia. Tetapi along the way, di tengah jalan, setan berhasil merebut secara tidak legit, secara tidak sah, karena dia menghalalkan cara untuk dapat merebutnya dari Adam dan Hawa. Dan sejak direbut oleh setan, karena manusia telah jatuh dalam dosa, karena manusia jatuh dalam dosa, mereka menjadi tawanan sang setan. Sang setan dengan klaimnya sendiri, dengan pengetahuannya sendiri, dengan caranya sendiri, dia membuat dirinya menjadi putra mahkota. Dengan tujuan apa? Supaya dia bisa mengambil mahkota dan kerajaan Allah dengan cara dia. Itulah kenapa di sini dikatakan bahwa dia menjadi putra mahkota. Sebenarnya bukan dia yang mengukuhkannya, maksudnya bukan Tuhan yang mengukuhkannya, tapi dia yang sudah merampas dari Adam dan Hawa yang dipersiapkan untuk menjadi raja-raja dan imam-imam bersama Tuhan. Ya ini menarik juga karena kalau disambungkan dengan Ayub adalah bahwa kita tahu konteksnya adalah bahwa seperti ada sebuah dewan, sebuah pertemuan surgawi. Semua yang hadir adalah representasi daripada dunia-dunia lah, kita bisa bilang. Terus kenapa setan hadir? Karena dia adalah representasi dari bumi. Nah, dia ini anggota DPR-nya dari bumi ini. Ya. Lalu kemudian apa yang dia bilang? Ditanya sama Allah, kamu dari mana? Wah, dari keliling bumi. Going through and fro, dari pokoknya keliling naik turun kiri kanan bumi. Artinya dia mau menunjukkan bahwa sayalah penguasa bumi. Tapi apa kata Allah? Kamu bilang begitu, tapi sudah kamu lihat hambaku Ayub. Jadi memang ada tujuannya. Kenapa Allah membawa Ayub? Karena setan mengklaim bahwa ini adalah miliknya, bumi ini. Tapi dia lupa bahwa ini cuma sementara. Bahwa itu akan dikembalikan. Lewat, kalau kita baca di dalam Roma 5 ya, ayat 18, katakan, sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Inilah. Jadi sudah hilang nih, bumi menjadi milik setan. Tetapi demikian pula, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Jadi ini berbicara mengenai kejatuhan manusia oleh Adam dan penebusan manusia oleh Yesus. Jadi kalau dibilang memang Alkitab sendiri mengatakan bahwa setan adalah penguasa ya di dalam Efesus 6 ya. Sebab perjuangan kita bukan melawan roh dan daging, tetapi melawan apa? Penghulu-penghulu, penguasa-penguasa yang ada di udara. Jadi memang setan ini berkuasa di bumi, tapi tidak absolut. Ya. Dibuktikan oleh, ya bahkan di zaman Ayub aja sudah ada. Ya, dia berkuasa, tapi tidak bisa membuat Ayub ini basah dengan dosa. Ya. Ayub ini sin proof. Tapi kemudian akhirnya benar-benar bisa direbut kembali oleh penebusan daripada Yesus. Jadi ini adalah salah satu yang perlu kita pahami sementara kita melihat kepada ya pertentangan besar, kepada cosmic conflict dan kepada rules of engagement ini. Karena memang ada hal-hal yang menunjukkan bahwa ya setan berkuasa, tapi Allah lebih berkuasa lagi. Ibaratnya kalau kayak main Othello nih yang putih hitam, wah sepertinya udah flipnya udah punya setan semua, tapi di ujungnya, di cornernya ini yang paling pentingnya tetap punya Tuhan. Jadi sekali plek masuk, flip lagi semua. Mungkin seperti itu. Oke, waktu kita udah nggak terlalu banyak lagi, tapi mungkin aku pengen nanya untuk teman-teman yang ada di sini, dari apa yang kita pelajari mengenai rules of engagement ini ya, tentang aturan main, tentang pertentangan kosmis yang pekan lalu sudah kita bahas juga, dan kasih dan keadilan Allah, apa pelajaran yang bisa didapatkan dan apa yang harus kita lakukan ke depannya, Bella? Oke. Satu, dengan pelajaran yang sudah kita pelajari ya, aturan main, pertentangan kosmis, kita jadi lebih mengenal Allah sebenarnya. Jadi memang betul kita tahu ada pertentangan, betul kita tahu aturan main, betul kita tahu bahwa setan itu punya strategi-strategi. Tapi coba deh kita mari mengganti
pandangan kita untuk, oh iya ya, ternyata Allah saya seperti ini. Mari kita gunakan pelajaran ini sebagai satu step untuk kita lebih kenal siapa Tuhan kita. Karena di saat kita bisa menggunakan pelajaran ini untuk kita pakai mengenal siapa Tuhan kita, semua pertentangan, semua godaan, semua masalah, semua apapun yang ditimbulkan oleh iblis, karena iblis ini kalau berbicara tentang kekuatan sementara, penguasa sementara di dunia ini, walaupun penguasa sementara, toh juga kalau kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, iblis sudah nggak ada lagi kekuatan apa-apa. Walaupun dia penguasa di dunia, mau dia menguasai sosial, budaya, apapun yang ada di dunia ini, penguasa itu tidak akan ada kuasanya lagi kalau yang dikuasai tidak mau dikuasai lagi. Jadi penguasa sementara di dunia ini tidak akan ada fungsinya kalau manusia tidak mau dikuasai. Jadi mau dia mengklaim saya punya kuasa di dunia ini, tapi kalau kita nggak mau dikuasai oleh iblis, apa gunanya? Ya kan? Jadi mari kita mengganti perspektif kita untuk melihat pelajaran sekolah Sabat ini sebagai cara kita mengenal Allah lebih dekat lagi. Amin. Jadi biar lebih cepat Tuhan datang. Kalau kita sudah bisa mau di-build karakter kita dan keimanan kita dengan kita mengenal Tuhan kita. Kenapa? Yakobus 4 ayat 7 mengatakan bahwa karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Mungkin saya bisa sedikit buka pengertiannya. Lawan di sini arti yang sebenarnya ialah bukan melawan tapi menahan. Kemenangan itu hanya dengan iman. Kemenangan itu sudah disediakan. Bagian kita ialah menahan si musuh. Bagaimana kita bisa menahan si musuh? Tunduk kepada Tuhan. Kenapa? Dengan tunduk kepada Tuhan kita dapatkan walkthrough, panduan dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kita bilang kami ini pandu-pandu. Nah, jadi kitalah hidup kita, karena kita sudah mengetahui panduan itu, kitalah yang menjadi pembawa terang kepada dunia kegelapan. Kita adalah anak-anak terang. Jadi kita nggak perlu tersandung, kita nggak perlu takut jatuh, karena kita pasti akan berjalan dalam terang Allah. Dan mereka yang berjalan dalam terang Allah bergaul dengan Roh Kudus, dan apapun yang dilewati, kita tahu ujungnya mau dibawa kemana. Kita nggak perlu takut lagi. Nggak ada lagi waktu kita untuk berpikir 2 kali, karena kita tahu bahwa sudah jelas mau dibawa kemana. Pertanyaannya, apa kita mau tunduk sama Allah, bekerja sama Allah, dan berjalan sama Allah atau tidak? Data sekaligus kesimpulan. Ya, mungkin kalau kesimpulannya adalah bahwa yang kita pelajari dalam kuartal ini adalah mengenai Allah itu sendiri. Jadi mungkin kalau pemirsa melihat di belakang sini begitu banyak pelajaran-pelajaran sekolah Sabat, pelajaran sekolah Sabat yang ini adalah mungkin salah satu yang paling penting. Karena dengan mengetahui bahwa ada yang namanya rules of engagement, bahwa Tuhan itu ketika dia berlaku dengan manusia, dengan ciptaan itu punya suatu aturan, punya suatu kode etik yang dia tidak mau langgar, yang adalah gambaran daripada karakternya, yang adalah kasih. Dan bila mana kita memahami ini, ditambah lagi dengan pemahaman mengenai pertentangan besar dan kosmik konflik, maka semua penderitaan, semua kesulitan, semua kesusahan sama seperti Ayub, mungkin kita tidak terlepas daripada tendensi untuk bertanya, untuk mengeluh, untuk komplain, untuk takut, untuk frustrasi, untuk apa segala macam. Tidak. Tetapi jangan pernah mengutuk, mengatakan bahwa Allah itu jahat. Itu yang tidak perlu untuk kita lakukan. Karena kita sudah mengetahui bahwa ternyata Allah ini seperti ini. Dan inilah yang menjadi pelajaran sepanjang 1 kuartal ini. Siapakah Allah itu? Dan itulah yang akan menjadi pertanyaan yang harus masing-masing daripada manusia jawab bagi diri mereka sendiri. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson dan Bella sudah berdiskusi bersama. Teman-teman, kembali lagi kalau misalnya masih ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita sepanjang pekan ini ataupun sepanjang triwulan ini, langsung saja tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulesi. Terima kasih Pendeta untuk kesediaannya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Ada pertanyaan dari Leni Mitka. Maaf, saya mau bertanya soal takdir. Apakah kematian dapat disebut takdir? Apalagi kalau yang meninggal masih usia muda. Mohon penjelasan, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Kak Yola.
Terima kasih untuk saudari Leni Mitka yang bertanya pertanyaan yang bagus sekali. Gimana nih masalah takdir? Mati itu takdir atau enggak sih? Atau gimana? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, coba kita lihat Alkitab ya. Ya. Mazmur 39 ayat 5. Mazmur 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Jadi memang Allah mengetahui. Dalam kemahatauan Allah, dia tahu batas umur kita. Pemazmur minta tolong kasih tahu supaya aku paham bahwa ini aku fana. Ya, bukan berarti Allah mentakdirkan itu semua, tapi Allah tahu apa yang akan terjadi. Lalu yang berikut, kenapa? Coba kita baca dulu Mazmur 90 ayat 12 kayaknya. Ini doa Musa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Baik, jadi kapanpun kita Tuhan izinkan mati atau meninggal, ya kapanpun. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga hidup kita saat sekarang ini. Makanya pemazmur nyatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup setia kepada Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hari-hari yang kita jalani. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Pemazmur tolong kasih tahu supaya aku sadar aku ini fana. Itu pemazmur, saudara-saudara, ketika dia menulis itu, dia ingin menyatakan bahwa dia ingin jaga perilakunya. Untuk dia tetap memilih berada di pihak Tuhan. Itu kayaklah. Terima kasih. Artinya Tuhan tidak menetapkan ya pendeta ya? Iya, Tuhan tidak menetapkan siapa yang akan binasa dan tidak binasa, siapa yang apa. Tuhan hanya maha tahu. Pilihan ada sama kita. Contoh, ketika kita memilih untuk membunuh diri, yaitu pilihan di kita, bukan di Tuhan. Bukan Tuhan menakdirkan, tapi kita menyalahgunakan kebebasan memilih yang Tuhan berikan buat kita. Pendeta, kalau aku boleh follow up question sedikit. Kalau misalnya mungkin pertanyaannya kalau dia umurnya sudah tua, itu wajar atau lah ya. sakit, ya wajar lah mungkin meninggal gitu ya. Tapi kalau masih muda, tiba-tiba sakitnya tidak ada kenapa-napa, kira-kira itu atau kecelakaan gitu, itu apa gitu? Iya, Pendeta. boleh, mungkin kita boleh baca ya, nanti juga jawabannya sama di pertanyaan berikut. Coba Kak Yola boleh baca Yeremia 29 ayat 11. Supaya kita mengenal Allah kita tuh apa sih yang dia rancangkan untuk kita sebetulnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu dia, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Boleh baca di dalam Kejadian 1 ayat 31, setelah Allah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, maka Allah melihat sungguh amat baik. Itu yang Allah lihat. Dan itulah yang Allah ciptakan pada asal-usulnya. Tapi apa yang terjadi? Kejadian pasal 3, nenek moyang kita memilih untuk melawan Allah, melanggar perintah Allah, untuk jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan akhirnya kejahatan masuk, rasa sakit masuk, segala macam masuk, kematian pun bisa tiba di kita. Bukan dari Allah itu semua, tapi Allah tahu. Tapi rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera untuk kita. Andaikan, jangankan orang muda, bayi yang baru lahir meninggal, itu terjadi. Kenapa? Karena ada penyakit. Itu semua oleh karena pemberontakan yang dibuat oleh manusia dalam pilihan-pilihannya. Jadi, itu yang terjadi. Jadi, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah mengajak kita dipanggil untuk, sebagaimana pemazmur, hitung hari-hari kita, supaya kita menjadi orang yang bijak untuk memilih berada di pihak Tuhan. Amin. Terima kasih pendeta. Pertanyaan selanjutnya tadi pendeta katakan hampir mirip ya sama yang pertama ya. Iya. Jawabannya itu juga. Dari Elin Mau, pendeta, saya masih belum mengerti mengenai Allah berdaulat. Berarti segala sesuatu di dunia ini terjadi karena kuasa Tuhan. Kalau Tuhan Maha Kuasa dan bisa mencegah hal-hal buruk terjadi atau mendatangkan hal-hal baik, kenapa Tuhan tidak selalu melakukannya? Iya, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Elin Mau. Jadi memang ya, Allah Maha Kuasa. Jelas itu. Dia pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Jadi dialah Allah yang Maha Kuasa. Tapi apa yang terjadi dengan hal-hal buruk? Kembali saya mau bacakan ayat yang ini menjadi pegangan kita supaya kita nggak bingung dengan Allah yang kita sembah siang dan malam. Yeremia 29 ayat 11. Coba Kak Yola boleh baca ulang kembali. Sebab aku ini
mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu dia, Kak Yola. Jadi memang rancangan damai sejahtera. Itulah Allah kita. Lalu dari mana yang jahat ini muncul? Contoh saja, mari kita buka kitab Ayub ya. Ya. Boleh kita lihat kitab Ayub. Supaya kita nggak bingung apa yang terjadi dengan kita. Ayub pasal pertama. Saya mau baca saya baca ya Kak Yola ya. Ya. Mulai dari ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan diantaranya datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang telah dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita boleh baca sejarah selanjutnya dalam catatan kitab Ayub ini, kesusahan demi kesusahan terjadi. Allah izinkan itu terjadi. Tapi bukan berarti Allah yang menginisiatifkan kecelakaan-kecelakaan itu. Iblislah yang menginisiatifkan kecelakaan-kecelakaan itu. Iblislah yang menginisiatifkan kerusakan-kerusakan itu. Kejahatan-kejahatan itu. Jadi kenapa itu semua terjadi? Karena memang ya bumi kita sudah jatuh dalam dosa dengan salah pilih nenek moyang kita, dan kita sendiri juga salah pilih. Makanya panggilan dari Allah adalah kita jangan salah pilih. Kita menggunakan hak pilih ini untuk mengasihi Allah, karena rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Hai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, boleh nikmati hubungan dengan Tuhan. Pemazmur katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Itulah damai sejahtera. Itulah yang itu tidak ada di toko. Tidak ada di mana-mana, tidak bisa dapatkan dari apapun, tidak bisa dapatkan dari yang dunia ini tawarkan, tidak bisa dapatkan dari meditasi-meditasi yang diajarkan dunia ini. Hanya didapatkan dekat dengan Allah saja. Maka kamu tenang. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, kata Yesus, melampaui segala akal manusia. Jadi itulah rancangan Allah, adalah rancangan damai sejahtera untuk kita. Amin. Saya ingat ada, saya lupa pelajaran berapa, tapi ada satu judul pelajaran di hari apa gitu pendeta, ada banyak yang tidak kita ketahui. Betul. Jadi seperti Ayub mungkin sampai karena Ayub nggak tahu ini. Iya, Ayub nggak tahu ini apa yang kita yang tahu ya pendeta. Kita yang tahu apa yang terjadi, karena ini Ayub ditulis oleh Nabi Musa. Kitab Ayub ini. Oke, jadi walaupun kita banyak yang tidak kita ketahui, tapi kita tetap beriman pada janji Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan pertanyaan, semoga ini dapat menjawab. Dan kalau masih ada pertanyaan lanjutan, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan membahas di pelajaran selanjutnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson Aritonang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran indah yang menyingkapkan kepada kami siapa Engkau dalam kasih-Mu dan keadilan-Mu melalui aturan main, rules of engagement yang Kau izinkan untuk kami pelajari. Terima kasih Tuhan karena kami mendapatkan sebuah keyakinan dan kekuatan, bahkan penghiburan bahwa kehidupan kami di dunia ini tidak akan pernah terluput dari kuasa dan kedaulatan-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa setan akan bekerja keras, dan mungkin setan akan menguji semua hal aspek dalam kehidupan kami, sama seperti Ayub yang sudah diuji. Tetapi kami tahu ya Tuhan bahwa kebenaran-Mu lah yang akan menang. Kebenaran melalui iman lah yang akan menyingkapkan seluruh rencana jahat setan, dan nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, alangkah berbahagia kami boleh dapat ikut dalam rencana-Mu yang indah ini, yang menjadi kebahagiaan bagi kami semua yang mengikuti jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi untuk pelajaran indah. Buatlah kami selalu belajar firman-Mu, kehendak-Mu, sehingga kami jangan hilang dalam dunia ini dan selalu mengikut Engkau. Dengarlah permohonan kami,
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Aritanang, terima kasih Pendeta Sianipar, terima kasih Bella. Kita sudah berdiskusi pelajaran pekan ini dan biarlah pelajaran ini dapat membantu kita memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dalamnya, luasnya kasih Allah kepada kita. Kita semakin mengenal karakter Allah yang kita sembah dan kita semakin serupa dengan Dia di dalam karakternya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.